Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-1. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup aktif, taat, dan adil. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang di dunia ini dalam kehidupannya hanya mengingini berkat Tuhan dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan, tetapi mereka sendiri tak mau membayar harga dalam hidupnya. Mereka tak mau taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka mengingini berkat Tuhan. Atau bisa dikatakan sering sekali sikap manusia ketika menantikan pertolongan Tuhan, manusia ingin pasif, tak berbuat apa-apa, lalu mengharapkan Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam hidup. Luar biasa saudara-saudara. Saudara yang terkasih, dalam sapaan kita hari ini, Yesaya sangat jelas mengingatkan umat Israel, yaitu umat Tuhan, apa yang harus mereka lakukan selaku orang beriman ketika mereka menantikan pertolongan Tuhan, yaitu taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Ada di sini suatu sikap menanti. Menanti di sini buat kita saudara-saudara bukanlah bersikap pasif, tidak berbuat apa-apa, bahkan cenderung berlaku negatif. Namun justru menanti di sini adalah suatu sikap yang harus aktif mengusahakan apa yang baik dalam hidupnya. Itulah yang disebut keadilan. Sama-sama berbuat, sama-sama bertindak. Ada take and give. Sehingga ketika pertolongan itu datang saudara-saudara, kita siap menerima pertolongan Tuhan. Sama dengan kejadian Yesus menyembuhkan banyak orang di Genesaret saudara-saudara. Ketika orang banyak datang membawa orang-orang yang sakit, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbahi jubahnya Yesus. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Terjadi pujian saudara-saudara. Jadi kuasa kesembuhan. Kesembuhan mereka bukan dikarenakan mereka pasif saudara-saudara. Namun ketika mereka tahu Yesus datang ke kota mereka, orang sakit dibawa kepada Yesus. Dan mereka percaya dan menjamah jubahnya. Dan mereka disembuhkan. Sekarang, bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita pasif saudara-saudara menanti pertolongan Tuhan? Mari dalam penantian kita terhadap pertolongan Tuhan, kita tetap menaruh percaya dan terus menunjukkan kepercayaan kita itu lewat segala usaha yang aktif dalam hal bertindak, berbuat hukum Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, karakter atau integritas orang yang percaya kepada Allah harus selalu dapat menunjukkan perilaku adil dan perilaku yang menunjukkan kesetiaan. Adil berarti harus mau memuji Allah dengan segenap hati, tidak hanya tahu meminta saja, juga harus mau menjadi berkat bagi orang lain dan tidak hanya tahu meminta berkat. Setia berarti harus punya komitmen hanya akan memuji Allah dan melakukan firman-Nya saja di sepanjang kehidupan. Tidak hanya ketika kita merasakan sukacita saja saudara-saudara,
tetapi termasuk ketika mengalami penderitaan, persoalan, prahara kehidupan, badai kehidupan. Saat kita hidup dan bersandar hanya kepada Tuhan saja, saudara-saudara, itu berarti kita telah mencerminkan sikap yang adil, mencintai kesetiaan. Mari dengan rendah hati kita menyadari dengan sesungguhnya bahwa orang percaya harus memiliki karakter yang adil dan setia. Ingatlah saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan dalam hukum Tuhan pasti akan menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Itulah sebabnya dikatakan dalam Mazmur 24 ayat yang kelima, saudara-saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui sapaan ini mari dalam menanti pertolongan Tuhan kita tetap menaruh percaya dan terus menunjukkan percaya itu lewat segala usaha aktif kita dalam ketaatan dan keadilan terhadap firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan dalam menanti pertolongan Tuhan. Kami harus bersikap aktif dan hidup taat serta adil. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, khusus para pendengar dimanapun berada, sehingga mereka mampu menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di pagi hari ini para pendengar dimanapun berada, ketika mereka sakit mereka mendapatkan kesembuhan, ketika mereka lemah mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka menghadapi persoalan mereka mendapatkan jalan keluar, karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah keselamatan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba tetap berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan Yesus, agar melalui kehidupan mereka nama Tuhan dimuliakan. Hamba juga berdoa Tuhan di pagi hari ini untuk saudara-saudariku yang jauh maupun yang dekat. Mari Engkau berkati mereka Tuhan, berikan kuasa-Mu, berikan damai-Mu, berikan Tuhan suka di dalam hidup mereka, sehingga ada kesembuhan terjadi buat yang sakit, terjadi kekuatan buat yang lemah, sebagaimana itu Tuhan itu Ela dan itu Ela yang lagi dalam keadaan sakit saat ini. Curahkan kesembuhan Tuhan di dalam hidup mereka. Jika Tuhan mencurahkan kesembuhan, pasti mereka akan mendapat kesembuhan karena memang tidak ada mustahil. Itu juga ya Tuhan Yesus. Tidak lupa hamba berdoa untuk anak-anak dan istriku yang ada di Batam, yang mana mereka juga pelayan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Mari balut bungkus mereka Tuhan dengan kasih dan kuasa, sehingga mereka selalu antusias hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.